Oke, di video kali ini saya ingin sedikit membahas PSM Makassar yang kemarin habis mengalami kekalahan 2-5 dari Kuala Lumpur ya di final Piala AFC, dan tentunya lemas ya, pasti lemas ya karena tim yang kita dukung mengalami kekalahan. Tapi untuk rasa kecewa di hati saya tidak ada sama sekali karena PSM Makassar sudah memperoleh rekor baru menjadi sejarah di tim-tim Liga Indonesia. Hanya PSM Makassar yang bisa melaju sampai ke final Piala AFC. Jadi ini sebuah prestasi dan sebuah hal yang harus kita banggakan. Nah, saya ingin flashback sedikit ketika kemarin PSM Makassar mengikuti penyisihan grup ya di AFC Cup. Itu setelah pulang dari AFC Cup langsung bertemu Borneo di di semifinal ya kalau nggak salah, menghadapi di Piala Presiden. Nah, saya sudah buatkan videonya bahwa ini PSM Makassar bukan robot pemainnya, pastinya kelelahan karena hanya 3 hari aja berselang setelah itu langsung menghadapi Borneo. Nah, pertandingan kali ini sebenarnya seperti nostalgia lagi saya, bahwa memang PSM Makassar ketika kemarin lawan Arema, lalu sekarang harus menghadapi final Piala AFC, memang faktor kelelahan ini menjadi faktor utama yang membuat PSM Makassar di pertandingan lawan Kuala Lumpur nggak bisa maksimal performnya. Dan ini juga nggak bisa disalahkan juga karena para pemain PSM Makassar ini banyak sekali pemain muda yang memang jam terbangnya belum terlalu banyak ya untuk bermain di level internasional. Lalu yang kedua, memang pelatihnya juga Bernardo Tavares baru saja melatih PSM Makassar di musim pertamanya ini. Makanya saya sudah bilang ini sebuah prestasi bahwa PSM Makassar sudah sampai ke babak final. Tapi memang kembali lagi saya harus bilang ya, para pemain PSM Makassar ini bukan robot. Saya sudah beberapa kali bilang sebenarnya di video kemarin saat PSM Makassar kalah dengan Borneo, itu saya sudah sampaikan. Nah, di pertandingan kali ini itu terlihat jelas. Sebelum terjadinya gol, waktu kedudukan masih 0-0, spirit dari para pemain PSM Makassar ini nggak terlihat maksimal. Saya belum bisa melihat faktor kelelahannya belum terlihat dulu tuh ketika masih 0-0. Tapi spiritnya yang sudah terlihat seperti nggak ada spirit yang maksimal. Nah, ketika gol pertama tercipta, itu boleh saya katakan blunder dari Emreza ya. Dan itu juga memang postur tubuh dari Rosales ya kalau nggak salah itu cukup tinggi. Makanya kehilangan Yuran Fernandes yang mengalami kartu merah di pertandingan kemarin sangat berpengaruh. Karena memang striker dari Kuala Lumpur bodinya tinggi sekali postur tubuhnya. Dan ketika Emreza ingin menghalau bola, justru bolanya nggak kena dan gol tercipta di kedudukan 1-0 untuk Kuala Lumpur. Nah, dari gol yang tercipta ya 1-0 ini, disitulah saya baru mulai melihat bahwa memang para pemain PSM Makassar ini seperti kelelahan. Dari spirit dulu yang belum terlihat perform, terus ke faktor kelelahan. Dan gol kedua itu terlihat jelas, walaupun memang itu melalui serangan balik ya. Tapi dari proses golnya, pemain tengah dari Kuala Lumpur yang membawa bola itu dengan sangat mudah bisa melewati M. Arfan ya kalau nggak salah, pemain tengahnya PSM Makassar. Ya, jadi menurut saya faktor kelelahan itu mulai terlihat di saat gol kedua tercipta. Ditambah gol ketiga melalui penalti, itu sudah terlihat pemain dari PSM Makassar back kirinya yang mengalami kelelahan, akhirnya nggak bisa mengejar bola dan terjadi penalti ya. Itu penalti yang memang kalau nggak salah dari Yakob Sayuri ya. Ya itu memang penalti yang memang harus dilanggar ya, karena kelewatan pemainnya PSM Makassar dengan pemain sayapnya Kuala Lumpur. Akhirnya penalti terjadi, Joshua berhasil mencetak dengan untuk kedudukan 3-0 Kuala Lumpur. Nah, di babak kedua pastinya Bernardo Tavares di dalam stadion gitu ya memberikan semangat, memberikan kontribusinya agar pemain PSM Makassar ini bisa lepas bermainnya. Karena terlihat di babak pertama ini seperti di bawah tekanan para pemain PSM Makassar, nggak bisa move on gitu, nggak bisa keluar menekan. Nah, alhasil di babak kedua PSM Makassar berhasil mencetak 2 gol. Satu dari Sayuri yang cukup bagus tendangannya ya dari luar kotak penalti, dan gol kedua dari headingan ya. Nah,
dari Akbar Tanjung. Nah, kalau saya mau boleh bilang ya, sebenarnya lini belakang dari Kuala Lumpur itu nggak bagus-bagus sekali, biasa aja. Sebenarnya para pemain PSM Makassar ini ya nggak bisa melewati pertahanan Kuala Lumpur, karena saya melihat sebenarnya nggak terlalu kokoh pertahanannya Kuala Lumpur. Dan lini depannya Kuala Lumpur memang diisi oleh 6 pemain asing ya, termasuk pemain tengahnya juga. Jadi ini juga faktor yang menentukan di kualitas pemain juga kalau menurut saya. Nah, ketika sudah 3-2, banyaknya pemain yang sudah kecapean itu mulai terlihat. Di menit 60, kalau kalian nanti bisa lihat full match-nya ya, kalian lihat di menit 60, itu terlihat para pemain PSM Makassar sudah mulai membukukan badan. Ketika Kuala Lumpur mendapatkan lemparan ke dalam, sambil menunggu pemain Kuala Lumpur mendapatkan bola, mengambil bola, itu pemain PSM Makassar lini belakangnya banyak yang membukukan badan. Terlihat memang sudah capek. Ditambah Pluim sebenarnya sudah mengalami kram. Lalu Yance Sayuri juga sama, seperti sudah mengalami kram. Dan banyak pemain lainnya yang diganti ya, seperti Ananda itu main di babak kedua, menggantikan Nambu ya. Lalu banyak lagi lah pemain-pemain intinya yang akhirnya harus ditarik keluar karena memang faktor stamina ini. Dan gol yang keempat tercipta oleh Kuala Lumpur itu juga sudah hilang konsentrasi dari pemain belakang. Bahkan Emreza juga melakukan blunder ya kalau boleh dibilang. Memang karena konsentrasi ini sudah mulai pecah karena faktor staminanya itu. Jadi ketika gol kelima dari penalti itu juga proses terjadinya penalti ya, kakinya Emreza terlalu naik ke atas ya. Jadi kalau boleh saya katakan, memang jalannya pertandingan PSM Makassar dari kualitas pemain, lini serangnya ya, itu sebenarnya memang Kuala Lumpur lebih didominasi karena memang banyaknya pemain asing. Dan yang kedua ya faktor stamina ya, pemain Kuala Lumpur lebih banyak jam istirahatnya dibandingkan PSM Makassar. Sebenarnya kalau PSM Makassar bisa full tim, saya yakin ya bisa memenangkan pertandingan. Karena memang faktor spirit aja sebenarnya yang membuat PSM Makassar ini tertinggal 3 gol dulu. Itu faktor spirit. Jadi ketika gol kedua terjadi, itu baru terlihat faktor kelelahannya pemain PSM Makassar. Ya, jadi inilah ya menurut saya faktor kekalahan yang membuat PSM Makassar harus kemasukan 5 gol. Dan menurut saya dari 5 gol yang tercipta, yang benar-benar bagus ya, terciptanya gol hanya gol kedua aja, itu melalui serangan balik. Sisanya ya boleh dibilang gol-golnya ya memang karena kesalahan pemain dari PSM Makassar sendiri. Dan itu nggak bisa disalahkan juga oleh pemain PSM Makassar karena memang faktor stamina inilah yang membuat konsentrasi para pemain PSM Makassar sudah mulai buyar. Ya, jadi ini hal yang sudah cukup bagus. PSM Makassar bisa menginjakkan kaki di final AFC ya, walaupun ada rasa lemas ya pasti, tapi kalau kecewa ya tidak sama sekali ya. Jadi ini aja video yang saya bisa bagikan kepada kalian. Tetap semangat untuk supporter PSM Makassar, untuk para pemain PSM Makassar, tinggal fokus ke Liga 1 karena di Liga 1 sudah banyak tim yang ingin mengalahkan PSM Makassar ya, karena PSM Makassar sejauh ini masih di puncak klasemen di peringkat ketiga. Ya, jadi tetap fokus untuk di BRI Liga 1 nanti. Semoga PSM Makassar tetap bisa menjalankan tren positifnya di BRI Liga 1. Jadi ini aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect banget buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.